Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Chandra Ramadan. NIM saya 18111300661. Prodi Ekonomi Syariah 5B. Dosen pembimbing Debi Arisandi MBA. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul Definisi BI dan tingkat pembuatan keputusan. Definisi BI. BI adalah cara bagaimana organisasi menggunakan aplikasi peranti lunak, teknologi, dan metode untuk mengelola sejumlah informasi yang dipergunakan dalam pengambilan keputusan berdasarkan data yang bersumber baik dari internal data perusahaan maupun sumber eksternal. A. Pengambilan keputusan tingkat operasional. Keputusan tingkat operasional ini merupakan keputusan yang paling banyak diambil karena level ini staf berhubungan langsung dengan pelanggan dan transaksi dengan rutin. Keputusan ini membutuhkan detail dan informasi terstruktur tentang transaksi aktual sehingga staf dapat melacak dan menindaklanjutinya. Keputusan yang dilakukan banyak yang harus mengikuti kebijakan dan prosedur yang sudah ditetapkan guna menghadapi situasi yang terjadi. Kesediaan data yang tepat waktu akan sangat mempengaruhi efektivitas dan kinerja pengambilan keputusan di level operasional ini. Yang selanjutnya, B. Pengambilan keputusan tingkat taktikal. Pada tingkat taktikal, staf menggunakan BI untuk mendukung keputusan tingkat manajerial yang mempengaruhi sebuah unit bisnis atau departemennya. Keputusan ini membutuhkan lebih banyak akumulatif informasi untuk dirangkum dalam berbagai analisa guna untuk memonitor keberhasilan dan rencana kerja berikutnya. Contohnya di sini, keputusan yang terkait rencana marketing, pengembangan produk, anggaran departemen, progres proyek, dan pertumbuhan penjualan harian ataupun mingguan. C. Pengambilan keputusan tingkat strategis. Pada tingkat strategis, keputusan dipergunakan untuk menentukan arah jangka panjang perusahaan. Pengaruh keputusan akan dapat meliputi keseluruhan organisasi hingga ke penyedia, pelanggan, dan bahkan industrinya. Keputusan strategis oleh top management memerlukan rangkuman dan historis data dari sistem transaksi dan data warehouse. Selain itu juga diperlukan juga BI yang mendukung kemampuan kompetitif perusahaan seperti informasi pesaing, industri, perkiraan kondisi ekonomi dan bisnis, pergerakan nilai mata uang, harga bursa saham, dan perkiraan pengaruh kebijakan pemerintah. Yang selanjutnya, kita akan membahas materi tentang sumber data intelijen bisnis. Sumber data intelijen bisnis dapat dibagi menjadi dua sumber. A. Database transaksional. Database transaksional merupakan data utama dalam BI yang digunakan dalam operasional bisnis sehari-hari. Perusahaan yang menggunakan data warehouse untuk mengambil sebagian atau seluruh data dari banyaknya database
dan memindahkannya ke suatu komputer dan ke server lainnya, di mana kegunaannya adalah agar data dari berbagai sumber yang berbeda dapat diatur dan diubah menjadi satu kesatuan database guna untuk mendukung permintaan dan analisa data yang kompleks. Yang kedua, eksternal. A. Cloud. Cloud merupakan sumber data yang berada dalam server yang berada di luar perusahaan dan bisa dimiliki secara bersama-sama oleh pengguna satu dan pengguna lainnya dan dapat diakses secara online. 2. Eksternal. B. External database. Berbagai sumber data eksternal yang dapat dibeli atau dapat dimiliki publik seperti website, blogs, wiki, jaringan sosial, berbagai foto, kumpulan video, forum diskusi, dan berbagai pesan teks yang dapat ditarik oleh aplikasi BI. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tantangan dan tren sistem enterprise. Enterprise system sulit diimplementasikan. Mereka membutuhkan perubahan organisasi yang luas, investasi perangkat lunak baru yang besar, dan penilaian yang cermat tentang bagaimana sistem ini akan meningkatkan kinerja organisasi. Enterprise system tidak dapat memberikan nilai yang diharapkan jika diterapkan di atas proses yang cacat, atau jika perusahaan tidak tahu bagaimana menggunakan sistem ini untuk mengukur peningkatan kinerja. Walaupun manfaat dari enterprise system sangat besar, perusahaan yang belum tentu dapat mengimplementasikan enterprise system di suatu perusahaan dengan baik. Berikut adalah tantangan yang dialami oleh perusahaan yang mengimplementasikan enterprise system. Enterprise system melibatkan banyak modul perangkat lunak yang kompleks, yang sangat mahal untuk dibeli dan diimplementasikan. Enterprise system tidak hanya membutuhkan perubahan teknologi yang mendalam, tetapi juga perubahan yang mendasar dalam cara berbisnis dan beroperasi. Perusahaan harus melakukan perubahan besar pada proses bisnis mereka agar sejalan dengan perangkat lunak. Karyawan harus menerima fungsi dan tanggung jawab pekerjaan barunya. Enterprise system juga membutuhkan biaya pengalihan yang besar. Ketika suatu perusahaan mengadopsi aplikasi perusahaan dari suatu vendor seperti SAP, Oracle, atau yang lain, biaya yang sangat diperlukan untuk beralih vendor sangat mahal. Perusahaan tersebut tergantung pada vendor untuk meningkatkan produknya dan mempertahankan instalasi yang telah dikembangkannya. Saat ini, vendor enterprise application menjadi lebih fleksibel, berkemampuan web, seluler, dan mampu berintegrasi dengan sistem lain. Perusahaan besar vendor perangkat lunak telah menciptakan produk bernama Enterprise Solutions, Enterprise Suite, atau e-Business Suite untuk membuat sistem CRM, CCM, dan ERP. Mereka bekerja erat satu sama lain dan terhubung ke sistem pelanggan dan pemasok. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Bila terdapat salah kata,
tulisan dan bahasa dari saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.